Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan. Kembali lagi pada pembelajaran kita pada mata pelajaran Matematika Paket A PKBM Fahmul Ulum. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari materi yaitu mengukur panjang benda. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai bagaimana cara menghitung berat. Pada hari ini, kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara mengukur panjang benda. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita terlebih dahulu untuk mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Pada materi mengukur panjang benda ini, ada pun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Pada tujuan pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu mengenal cara mengukur panjang benda. Kalian juga diharapkan mampu menggunakan alat ukur sederhana, serta kalian juga diharapkan mampu membandingkan panjang benda. Lalu, apakah kalian mengetahui apa itu panjang? Panjang adalah jarak dari ujung ke ujung suatu benda. Sedangkan mengukur panjang adalah kegiatan membandingkan ukuran panjang suatu benda dengan satuan ukuran tertentu. Jadi, panjang ini adalah jaraknya dari ujung ke ujung suatu benda, sedangkan mengukur panjang adalah kegiatan membandingkan ukuran panjang. Adapun contoh dalam mengukur panjang benda. Yang pertama ada mengukur panjang meja. Yang kedua juga contohnya yaitu mengukur tinggi buku. Dan yang ketiga contohnya adalah mengukur sebuah pensil. Selanjutnya ada alat ukur panjang. Alat ukur panjang ini dipakai untuk mengukur jarak, mengukur tinggi, mengukur lebar, dan lain sebagainya. Ada beberapa contohnya yaitu penggaris. Penggaris ini juga disebut dengan mister. Panjangnya ada yang 15 cm, ada yang 30 cm maupun 100 cm. Untuk penggaris ini cocok buat mengukur buku, mengukur kertas maupun benda kecil. Selanjutnya ada contoh yaitu meteran. Ada meteran gulung dan meteran tukang. Panjangnya ada yang 2 meter, ada yang 5 meter, ada yang 10 dan banyak. Untuk meteran ini cocoknya untuk mengukur ruangan, mengukur tinggi badan atau mengukur kain dan proyek bangunan. Adapun alat ukur yang untuk mengukur benda tidak baku, contohnya seperti tangan, jari, lidi, ataupun sodotan. Mengukur dengan benda tidak baku dengan memakai alat ukur yang tidak mempunyai satuan resmi seperti meter ataupun sentimeter. Contohnya pensil panjangnya bisa diukur dengan jari atau sodotan. Misalkan contohnya ada panjang buku dapat kita hitung menggunakan 5 jari ataupun yang lainnya. Selanjutnya mengukur dengan penggaris. Mengukur dengan penggaris ini paling gampang dan hasilnya pun juga baku. Penggaris ini memiliki skala angka. Satuannya pun cm. Contohnya panjang pensil sama dengan 15 cm. Cara mengukur panjang benda. Adapun langkah-langkah dalam mengukur panjang benda.
Yang pertama, letakkan benda sejajar dengan alat ukur. Kita letakkan benda yang mau diukur di permukaan datar. Selanjutnya, kita tempelkan penggaris sejajar dengan benda. Yang kedua, kita pastikan angka 0 tepat di ujung benda. Jadi, sejajarkan angka 0 dengan ujung benda, bukan ujung penggaris, karena kadang ujung penggaris sudah ada aus. Cari garis angka 0. Yang ketiga, lihat angka di ujung lainnya. Kita lihat ujung satunya jatuh di angka berapa. Lalu kita catat hasil pengukuran. Setelah kita lihat angka di ujungnya, baca skala terkecil. Lalu kita catat hasil pengukuran. Contohnya, kalau ujung benda di antara angka 5 dan 6, terus lebih 3 garis kecil, berarti 5 cm tambah 3 mm sama dengan 5,3 cm. Membandingkan panjang benda. Membandingkan panjang benda untuk menentukan benda mana yang lebih panjang, benda mana yang lebih pendek, ataupun sama panjang. Misalnya, pensil A lebih panjang daripada pensil B. Meja lebih panjang daripada kursi. Adapun cara membanding panjang, yang pertama langsung atau kalau bendanya bisa dipindah. Yang kedua, bisa pakai penggaris kalau mau tahu selisihnya. Yang ketiga, pakai benda perantara kalau nggak bisa dipindahin. Jadi itu tadi cara untuk membanding panjang benda. Manfaat mengukur panjang. Mengukur panjang ini tidak hanya untuk pembelajaran di sekolah, tetapi juga berguna di kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa manfaat dalam mengukur panjang, yaitu mengetahui ukuran benda, membantu membuat bangunan, membantu menjahit pakaian, dan membantu kegiatan belajar. Contohnya dalam segi bangunan, tukang tidak bisa bekerja kalau tidak bisa mengukur tinggi tembok, lebar kusen, panjang keramik. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rani dan ini temanku. Namaku Edo. Teman-teman, apakah kalian melihat di kelasku ini banyak sekali barang? Betul sekali, Rani. Teman-teman, apakah kalian bisa menyebutkan benda apa saja yang ada di kelas kita? Coba lihat meja ini. Berapa ya panjang meja ini? Wah, aku tidak tahu, Rani. Aku tidak membawa penggaris. Panjang adalah jarak dari ujung ke ujung suatu benda. Aku kan membawa pensil. Aku mau mencoba mengukurnya dengan pensil ini. Pensil ini disebut sebagai alat ukur tidak baku. Selain pensil, kita juga bisa menggunakan benda lain seperti sedotan, stik es krim, ataupun korek api. Sekarang, ayo kita ukur benda lain. Wah, botol minum ini panjangnya 4 pensil loh. Iya, buku ini panjangnya juga 3 pensil. Kalau panjang buku 3 pensil dan botol minum 4 pensil, berarti benda manakah yang lebih panjang? Ya, betul, botol minum lebih panjang dari buku. Teman-teman, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan saat mengukur dengan suatu benda. Yang pertama, gunakan satu jenis benda saja untuk mengukur satu benda lain. Yang kedua, ukurlah dari ujung benda ke ujung yang lainnya. Dan yang ketiga,
Bandingkan jumlahnya untuk tahu mana yang lebih panjang. Setelah kalian menyimak dan mempelajari pembelajaran pada materi mengukur panjang benda ini, coba kalian kerjakan soal latihan dan soal cerita pada buku tulis kalian masing-masing. Demikian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.